punya visi yang berbeda. Atau ketika si perempuan ini sebenarnya sebelum menikah dia punya cita-cita, ketika dia masuk ke rumah tangga gitu, ternyata suaminya tidak seleluasa yang dia bayangkan, akhirnya dia meninggalkan cita-citanya gitu, Pak. Iya. Ada kaitannya nggak nih, Pak, dengan bercita-cita? Selamat datang di podcast Samara. Bareng saya Kak Ojan dan saya Zaim Ukhrawi. Kami akan membahas segala hal tentang keluarga dari sudut pandang milenial dan kolonial. Sekarang kita bahas bercita-cita, Pak. Yang sebenarnya sih di episode sebelumnya sudah pernah kita bahas tuh mengenai ada suami istri yang punya visi yang berbeda. Atau ketika si perempuan ini sebenarnya sebelum menikah dia punya cita-cita, ketika dia masuk ke rumah tangga gitu, ternyata suaminya tidak seleluasa yang dia bayangkan, akhirnya dia meninggalkan cita-citanya gitu, Pak. Iya. Ada kaitannya nggak nih, Pak, dengan bercita-cita yang kita maksud? Kalau bicara kaitan selalu ada kaitan. Hanya fokusnya kita kali ini adalah bercita-cita kita tempatkan sebagai karakter sukses kedua yang perlu dimiliki. Setelah sebelumnya kita ngomong karakter sukses pertama yang perlu dimiliki oleh suatu keluarga adalah bersyukur. Nah kali ini kita tajamkan betul gitu. Kalau keluarga mau sukses, miliki 5 karakter, 5B. B keduanya adalah bercita-cita. Artinya ini cita-cita keluarga bersama ya, Pak ya? Ini cita-cita keluarga bersama. Walaupun tidak bisa dilepas dari cita-cita masing-masing individu. Dan harusnya mungkin cita-cita keluarga ini bisa mewadahi ya. Betul. Cita-cita masing-masing gitu ya. Iya, walaupun tidak selalu begitu ya. Memang kalau saya baca, apa sih kalau kita bicara individu ya? Underline apa yang membuat seseorang itu sukses. Kalau zaman dulu sekali itu kan kecerdasan. Iya. Tapi itu kan sudah kuno sekali pandangan itu. Dulu lagi kekuatan ya. Lebih dulu lagi kekuatan. Itu juga sudah kuno lagi kan. Tapi kemudian kan yang terakhir itu yang berkembang banget kan antara lain kan ketekunan kita, kedisiplinan kita mengejar sesuatu, antusiasme itu, dan kemudian kedua adalah dukungan dari pasangan. Jadi dukungan dari pasangan. Ya, artinya kalau kita kaitkan dengan ini, maka penting gitu, dukungan dari pasangan tadi untuk kemudian bisa menjadi satu. Dan inilah yang Kak Ojan tadi sampaikan sebagai satu cita-cita bersama, cita-cita keluarga. Jadi kalau keluarga memiliki cita-cita bareng, insya Allah akan menjadi sangat luar biasa. Kalau kita balik ke spiral karakter nih, Pak. Sebelumnya kan Pak Zaim menjelaskan bahwa supaya sukses orang harus punya keyakinan dulu. Betul. Belief gitu. Kemudian keyakinan ini harus bisa dikomunikasikan ke orang lain, meyakinkan orang lain. Itulah namanya kesadaran. Iya. Nah, di 5B ini kan kesadaran ini diwakili dengan bercita-cita. Ketika orang pengen sukses, dia harus memiliki kesadaran. Kesadarannya salah satunya bercita-cita. Mau kita bicarakan ini. Artinya cita-cita ini harus bisa dikomunikasikan dong ya. Sesuatu yang bisa dikomunikasikan ke pasangan kita. Iya, harus. Jadi balik. Kalau kita bicara kesadaran, itu ciri khasnya apa sih? Itu ada pada otak. Itu sebabnya kesadaran ini terkait dengan aspek kemanusiaan. Iya. Karena yang memiliki otak itu manusia. Jadi akal sehat gitu. Kesadaran ini adalah akal sehat, dan yang memiliki akal sehat itu manusia. Nah, turunannya banyak ini. Turunannya banyak. Kita bisa bicara soal intelektualitas. Itu juga bagian dari kesadaran. Kita bisa bicara soal ilmu, keilmuan. Ini juga bagian dari kesadaran. Kemudian kita bisa bicara soal literasi, itu kesadaran. Kita bicara soal perencanaan, itu kesadaran. Tadi terkait literasi tadi membaca, itu kan kesadaran. Nah, dalam hal ini, kita mengambil serupa dengan yang sebelumnya gitu. Apa kesadaran yang paling gampang
dilakukan oleh semua orang anggota keluarga kita, yakni bercita-cita. Jadi gratis kan? Gratis. Nggak pakai modal apa-apa. Kita sudah bisa makan satu. Gratis gampang, tapi kadang-kadang orang malah takut, Pak. Misal gini, Pak. Cita-cita itu kan sesuatu yang belum ada ya. Betul. Belum ada, pengen kita raih, dan harusnya bukan sesuatu yang kecil dong biasanya. Cita-cita itu gitu. Relatif sebenarnya. Relatif ya. Relatif. Kadang-kadang Tapi yang orang, terpenting, alah kamu ketinggian mikirnya gitu kan. Pak, kita ibu pengen deh kita nanti punya rumah sendiri, nggak numpang gitu. Ibu pengen rumah kita punya kolam renang, soalnya anak kita suka banget renang. Alah, kamu mah ketinggian gitu kan sama suaminya misalnya gitu. Nggak usah mimpi ngayal gitu kan, padahal gampang udah. walaupun ada pada titik tertentu, ada benernya juga. Oh, ada. Ada bener juga mengingatkan itu. Karena di dalam agama sendiri itu kan juga diingatkan. Apa tuh, Pak? Salah satu yang tidak boleh itu kan istilahnya tulu amal. Itu berangan-angan yang terlalu jauh. Oke. Jadi yang tidak realistis. Oh, yang tidak realistis. Akhirnya kebanyakan berangan-angannya lah. Tidak action nanti. Ini yang kemudian ini juga jebakan yang lain gitu ya. Jadi tetapi prinsip dasarnya adalah ya mari kita miliki cita-cita bersama di keluarga gitu. Dan itu dibangun dari cita-cita masing-masing gitu kan. Ada hal yang cita-cita masing-masing nggak ketemu dan biarkan saja. Tetapi gitu, bangunlah gitu yang cita-cita bersama yang akan bisa ketemu. Ini yang kemudian akan menguat. Oh, ini juga supaya antar suami istri dan anak tuh nyambung ya ketika berkomunikasi ya. Betul. Karena ada kesamaan nih, Pak. Nah, tanpa harus menyamakan keseluruhannya. Karena Tapi kasus yang tadi jadi apa? Relevan sih, Pak, ketika misalnya si istri tadi dibilang alah ketinggian banget, terlalu menghayal gitu. Karena dia tidak bisa mengkomunikasikan, bisa jadi begitu. Misalnya aja kalau cita-citanya tadi dianggap suaminya menghayal, tapi dia bisa membreakdown gitu. Menjelaskan bahwa ini masuk akal loh, Pak. Kalau kita begini, kalau ya bisa aja, bener kan, Pak? iya. Apalagi misalnya tadi istrinya hijau kan, karena cita-cita ini kan kuadran kedua ya, hijau Iya, gitu. iya. Dan perlu penjelasan, perlu direncanakan. Kata Pak Zaim tadi kan bagian dari awareness ini juga perencanaan gitu. Betul. Jadi balik ke ketika sudah bersyukur di awal gitu, itu kan sudah menjadi modal kita untuk melangkah lebih. Karena pikiran kita kan jernih. Nah, dengan pikiran jernih itulah mari jangan dibiarkan nganggur nih pikiran jernih kita. Modal awal tapi nggak cukup di situ. Nggak cukup, karena itu hanya sampai bersyukur hanya membuat pikiran kita jernih. Kita istilahnya tidak foggy, tidak berkabut. Pikiran kita tidak tercemar. Nah, hanya saja gitu. Ya, jangan dibiarkan kemudian pikiran yang sudah jernih tadi ini nganggur. Gitu kan. Pikiran jernih ini mari kita gunakan. Gunakan untuk apa? Gunakan untuk cita-cita, untuk bercita-cita. Nah, ketika ini bisa efektif kita gunakan untuk bercita-cita, ini kita sudah selangkah lebih maju lagi untuk meraih sukses kita. Nah, soal kemudian seberapa panjang dan dekat, dan nanti kita bisa tajamkan lagi, bisa diskusikan. Karena memang agama sendiri ada, dan kemudian kita sendiri mengikutinya, itu dari ajakan bercita-cita. Mana itu? Dalam aspek apa itu? Yang jelas sih cita-cita untuk masuk surga. Ya. Jadi semua manusia, orang Islam itu nggak boleh gitu, nggak pengen masuk surga. Semuanya pengen lah gitu. Ya, artinya kan kita diajak. Iya, diajaknya. Rasulullah itu dihadirkan ke bumi untuk ngajak kita pada sesuatu yang jauh sekali, yang sekilas kalau kita gunakan nalar pendek kita nggak nyampe gitu. Ya ini apa gitu, yang jauh itu gitu. Masuk surga dan terhindar dari neraka. Iya.
itu kemudian sesuatu yang sangat jauh. Jadi sebenarnya wajar kalau tadi setiap orang bercita-cita jauh, karena kita sudah dilatih untuk berpikir ya. super jauh. Ya kan? Harusnya nggak kaget ya. Harusnya nggak kaget. Nah, Harusnya si suami tadi nggak mungkin ngomong begitu kan? ya, Mungkin dia istrinya ngomong gitu juga dibilang gitu juga. Misalnya istrinya bilang, Pak, ibu pengen deh masuk surga bareng bapak. Alah, jangan ngayal ketinggian. Jangan masuk surga juga. Gitu. jadi agama sendiri ngajak kita bercita-cita, Iya. bukan kemudian udah nikmatin duniamu sekarang, tidak. Iya. Jadi ngajak sesuatu yang sangat jauh, yang gambarnya aja kita nggak tahu, membayangkan itu kita nggak tahu, apa gimana tahapannya kita nggak tahu, diajak untuk sangat jauh, dan itu yang kemudian membedakan gitu loh. Seorang beragama dengan baik atau tidak di situ. Nah, itu bercita-cita. Iya. Karena itu ya mari kita mengambil prinsip bercita-cita yang jauh sekali dalam keberagaman tadi, kita tarik ke tataran yang lebih dekat ya. Di dunia, bahwa insya Allah tadi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang jauh ini dapat, yang dekatnya ini kan juga dapat. Iya. Jadi kalau kita bercita-cita sampai 20 tahun, 30 tahun ke depan, itu sebenarnya kan dekat sekali. Dekat ya jadinya. Iya. Kalau mikirnya kayak tadi. Iya. Sekarang boleh nggak saya nanyanya langsung ke ini Pak? Bercita-cita itu ada keharusan nggak? Harus apa gitu? Misalnya apakah, karena gini, kalau saya ada teman saya yang bilang cita-cita itu harus 2, yang berkaitan sama dunia sama akhirat. Gitu. Ada yang gitu tuh Pak. Misalnya gini, saya bercita-cita pengen membina, kata dia, membina 1000 sekolah, dan saya pengen masuk surga bertemu Rasulullah. 2 cita-cita. Ada nggak keharusan gitu? Atau spesifik profesi? Kalau anak kecil kan profesi itu, gitu. Atau ada syarat-syarat tertentu nggak? Kan ada yang harus terukur gitu. Itu panduan untuk kemudian membuat efektif bercita-cita kita. Yang tadi boleh-boleh saja dipertahankan seperti itu. Tapi secara umum kan kita semua sudah jelas. Cita-cita yang jangka panjang ini, insya Allah kan memang harus kita miliki sangat kuat. Iya. Karena itulah yang akan menjadi jaminan kita akan bahagia, akan berkah panjang ya. Iya. Kurang lebih itu. Nah sekarang yang sering bermasalah adalah bagaimana kita membuat cita-cita di dunia ini, yang kadang-kadang ketika kita gagal atau kita gagal dalam kehidupan dunia ini, nah, kita kemudian menyalahkan akhiratnya kan. Gitu ya. Kita menyalahkan agama, menyalahkan Tuhan gitu kan, menyalahkan itu, dan kemudian menghancurkan gitu sebuah cita-cita panjang. Iya. Padahal kan nggak boleh. Cita-cita pendek ini gitu, justru harus menopang kepada cita-cita panjang. Contohin dong Pak, misalnya aja cita-cita rumah tangga. Oke, yang paling konkret kan begini. Saya main ke tempat, diundang oleh seorang teman untuk datang ke rumah kakaknya gitu kan. Dan saya kaget ketika datang ke rumah itu gitu. Aktivitas di rumah itu luar biasa banyak. Ada ruang tersendiri untuk tamu. Nah ternyata gitu, itu juga tempat kantor dia. Itu kantor dia. Dan setelah saya perhatikan gitu kan, ini kemudian bisnis ini tidak hanya dijalankan oleh salah satu, tetapi ini bisnis suami istri. Dan di level dia perkembangannya sehat. Perkembangannya sehat. Jadi ini yang kemudian menjadi cita-cita keluarga dia kan, mengembangkan bisnisnya dan sebagainya tadi. Dan ketika suami istri secara langsung terkait, apalagi terkait dengan penghidupan gitu kan, terkait dengan penghidupan bisa saling nopang, ini akan luar biasa. Dan pada titik tertentu sebenarnya kan Kak Ojan menjalankan itu. Ya. Nah, Kak Ojan menjadi pendongeng di rumah gitu kan, dan kemudian dengan Mbak Ati teman diskusi, teman menggali bahan gitu.
teman mengevaluasi Iya. dan sebagainya. Ini kan sudah menjadi solid sekali. Dan itu terkait langsung dengan penghidupan. Ini contoh yang paling konkret yang akan segera mengantarkan pada bahkan sukses materi. Ya kayak teman saya misalnya Pak ya, suami istri gitu, dia punya cita-cita yang sama gitu. Ketika mereka menikah, dua-duanya pengen tinggal di luar negeri, Oke. di sebuah negara gitu. Dan berhasil. Dan berhasil. Dan itu kan mengarahkan mereka ya. Iya, iya. Ketika dia punya cita-cita yang sama, misalnya dia pengen tinggal di Jepang gitu, maka mereka sama-sama belajar bahasa Jepang, sama-sama nyari info Informasi. beasiswa, sama-sama cari link ke sana gitu. Jadinya ya rumah tangganya jadi terarah ya Pak. Iya, betul. Jadi ini bentuk cita-cita keluarga yang tidak langsung berhubungan dengan penghidupan. Kalau tadi misalkan bisnis gitu kan, Bisnis, ya. itu kan secara langsung menguatkan ke penghidupan dia. Iya, iya. Dan bisnis-bisnis keluarga yang solid ini kan kencengnya luar biasa, kencengnya luar biasa, lebih dari yang lain. Nah, secara umum. Nah, tetapi kadang-kadang kita jalur kita tidak bisnis, kita tidak melangkah ke sana, gitu. Hal-hal yang sifatnya non bisnis, tetapi ini mengikat bersama, gitu. Ini bisa menjadi motor. Seperti tadi contoh ke Jepang. Dalam kasus keluarga saya misalkan, kebetulan bukan di bisnis, kebetulan juga bukan mau bertempat tinggal di mana. Nah, secara bareng kadang-kadang malah masih debat gitu. Jadi soal hari itu mau tinggal di mana pun kadang masih debat. Itu sebabnya belum ada hasilnya gitu loh. Tetapi kita punya kesamaan gitu kan. Ada value-value yang kemudian menjadi cita-cita kita bareng gitu kan. Misalkan kita mau berkontribusi kepada orang lain gitu. Nah, ini yang kemudian membesar. Ya. Nah, jadi ini menjadi pengikat banget tuh. Dan juga menjadi pengarah seperti kata Kak Ojan tadi. Kemana keluarga ini akan bergerak, akan tumbuh, kurang lebih seperti itu. Ini mirip sama teman-teman saya yang cita-cita keluarganya itu bisa saya bilang cita-cita sih, yang Bapak bilang tadi, mengabdikan dirinya gitu menjadi pelayan masyarakat. Jadi mereka punya cita-cita nggak muluk-muluk, pengen punya taman baca gitu Pak. Di kampung rumahnya sederhana, tapi cita-citanya dia pengen rumahnya jadi taman baca buat anak-anak di lingkungannya gitu. Maka dan suami istrinya kompak gitu. Saya kebayangin kalau suami istrinya nggak kompak ya, suaminya pengen rumahnya terbuka buat masyarakat, anak-anak datang, sementara istrinya nggak suka sama anak-anak gitu kan, nggak akan jadi. Tapi ketika dua-duanya sama, itu rumahnya ya rame gitu. Kemudian istri dan suaminya sepakat bahwa ruang tamu yang kecil 3x3 itu disulap jadi ada rak bukunya. Buku-bukunya pun mereka ada penghasilan bulanan dia cicil untuk beli gitu, beli buku lagi, kemudian dapat bantuan. Akhirnya ya, dan mereka bahagia sekali dengan keputusan itu gitu Pak. Ya ini yang contoh cita-cita keluarga ya. Ya contoh lagi pernah saya lihat ada teman ya di kampung saya, suami istri. Ekonomi pas-pasan sekali, kontrak rumah terbatas sekali, tapi dua-duanya merasa bahwa kita harus membangun sebuah sekolah. Dan bertahun-tahun dia melakukan upaya itu, dan sekarang itu pengelola satu sekolah yang paling berkembang di daerah saya. Ketika suami istri betul-betul memang mendedikasikan dirinya untuk ke arah sana. Dan itu berawal dari cita-cita ya Pak? Berawal dari cita-cita. Jadi menjadi super penting bagi kita untuk kemudian ya selalu punya cita-cita. Karena sekarang gini, emang kenapa kalau rumah tangga gak punya cita-cita? Kan pertanyaannya gitu. Kan ya aku ketemu sama perempuan baik, aku pun baik gitu. Terus kita hidup bahagia, kita berkomunikasi dengan baik gitu. Ya udah ngalir aja. Ini Pak,
nggak perlu ada ya, kalau dapat gaji bulanan liburan ya kan, kemudian anak pas udah waktu masuk sekolah ya masuk sekolah, nggak harus ada muluk-muluk punya impian besar gitu. Yang penting kami tidak terlibat korupsi, kami nggak kriminal gitu. Ya udah jalanin hidup aja biasa gitu. Tapi saya kira tetap ada cita-citanya. Walaupun seperti itu. Saya yakin masih ada cita-citanya. Jadi misalkan seperti begini, cita-cita sederhana misalnya. Hanya ingin makan di luar setiap akhir pekan. Nah, itu kan sudah cita-cita. Artinya cita-cita itu ya sesederhana pengharapan ya. Ya. Setiap orang harus punya. Ada sebuah common tujuan, ada tujuan bersama lah. Tujuan bersama. Walaupun sekali lagi, kalau mau lebih kuat, semakin besar, gitu, semakin besar, ini akan semakin mengantarkan pada pencapaian yang lebih. Oke. Di atas kertas seperti itu. Artinya cita-cita itu boleh yang ya deket atau kecil, tapi ya gerakannya juga akan tidak sebesar orang lain gitu Pak ya. Iya. Jadi misalkan saya dengan istri saya, itu berbeda kecenderungannya. Saya pemimpi panjang. Jadi pengen ngubah sesuatu yang signifikan di masyarakat gitu kan. Oke. Panjang sekali. Sementara istri saya tidak. Istri saya gitu, selalu melihat apa yang nyata di depannya. Tetapi itu sudah cita-cita. Oke. Bahwa saya akan menyelesaikan gitu kan tugas di depan saya sebaik mungkin. Nah, cita-cita dia yang panjang itu dipenggal-penggal menjadi pendek-pendek. Tetapi ketika arahnya itu sama gitu, maka apa yang dilakukan saya dan istri saya itu saling menguatkan. Walaupun approach-nya berbeda sekali. Dia tidak pernah mau diajak kamu berpikir terlalu panjang, tidak. Tetapi apa yang konkret di depan mata gitu kan, itu diselesaikan betul. Ini cita-cita saya adalah menyelesaikan ini. Nanti melangkah lagi menyelesaikan ini. Dan saya yang kemudian memiliki tujuan panjang gitu ya. Tidak selalu sesuai. Sesekali perlu dikalibrasi tetap. Tetapi ini yang membuat kami bergerak. Dan cita-cita ini yang kemudian mengarahkan kami gitu kan. Sama dengan kenapa anak-anak saya lumayan pembaca buku gitu ya. Ya karena waktu kecil misalnya kita punya cita-cita sama tentang itu. Yang ngajarin anak untuk membaca gitu. Kita bawa ke toko buku dan dia bebas untuk membeli buku dan sebagainya. Sementara ketika dia menuntut untuk membeli game gitu kan, dia harus negosiasi panjang dulu dengan kita. Ini contoh ya. Ada ini cita-cita. Dan itu cita-cita ya. Itu cita-cita. Jadi anak itu juga bagian dari cita-cita keluarga ya. Oh iya lah. Ya punya anak yang soleh gitu. Ada yang lagi makin populer pengen punya anak yang hafal Quran. Betul. Gitu. Itu bagian dari sana. Dan kita melihat bahwa seringkali kenapa anak bermasalah di kehidupan itu kan karena ketiadaan bahasanya ketiadaan peran ayah. Dan ketika ketiadaan salah satu tadi itu kemudian membuat ketiadaan cita-cita keluarga kan. Sebenarnya bukan hanya ayah. Nah, salah satu dari ayah atau ibu gitu yang walaupun berada tapi tidak eksis kadang seperti itu. Nah ini yang kemudian bisa menjadi masalah. Tidak ada values yang dibangun bersama. Jadi cita-cita keluarga itu membuat keluarga lebih terarah gitu Pak ya. Betul. Itu yang jelas ya. Yang jelas. Dan memiliki energi lebih untuk kemudian ada sesuatu yang dikejarkan. Sesuatu yang dituju. Nah kalau dalam hidup kita tidak memiliki sesuatu yang dituju, sama dengan kita naik pesawat. Sampai di atas, pilotnya baru nanya semua ke penumpang, kita sudah terbang mau kemana nih? Diskusi dulu nih, kita sudah di atas ini. Kan nggak bisa begitu kan? Dari bawah sudah sepakat gitu loh bahwa kita mau ke Surabaya nih gitu.
Ya sudah, dari Jakarta ke Surabaya dan semua maka dengan sangat efektif pesawat itu langsung menuju ke Surabaya gitu. Pengalaman muter. Nggak ada muter dan disubsidi di atas. Jadi kalau kehidupan keluarga mengalir saja tadi, ya mungkin nggak apa-apa juga gitu kan. Tetapi akan banyak energi yang hilang gitu untuk muter saja nggak jelas. Jadi yang saya tangkap cita-cita itu di dalam rumah tangga Pak, satu mengarahkan, yang kedua menggerakkan berarti ya, yang ketiga efektif jadinya. Efektif. Jadi walaupun mungkin ada rumah tangga yang tanpa cita-cita bergerak tapi yang nggak efektif karena tidak mencapai sesuatu yang diharapkan gitu ya. Sama kayak saya pernah baca profil seseorang gitu yang dia punya cita-cita ingin meninggal dalam keadaan ngajar, kata dia. Ingin meninggal dalam keadaan ngajar. Maka kata dia, karena saya pengen meninggal dalam keadaan ngajar dan saya tidak tahu kapan saya akan meninggal, maka saya akan berbayang ngajar. Setiap hari, setiap waktu ngajar aja kerjaannya. Karena nggak tahu kapan gitu. Dan kebetulan dia berbasis digital juga, Facebook gitu. Jadi sekarang ngajarnya bisa dengan ngajar terus karena nggak tahu kapan meninggal. Ya memang kalau kita menggunakan pendekatan lama gitu, cita-cita ini kan harus terukur banget, harus miserable gitu ya. Pada titik tertentu seperti tadi, saya pengen meninggal dalam keadaan ngajar, itu kan agak sulit mengukurnya gitu, untuk mengukur pencapaian bercita-cita. Tetapi nggak apa-apa juga gitu. Yang terpenting mendorong dia untuk berbuat baik lebih kan. Iya. Ada tujuan yang di ini. Nah ini yang akan sangat bahaya sekali ketika kita tidak memiliki tujuan. Karena tiba-tiba bisa sekedar merespon apa yang sekarang sedang berkembang. Dan yang sedang berkembang tidak selalu cocok dengan diri kita sendiri. Dan kita tidak selalu memiliki kemampuan untuk menyaring dengan tepat gitu kan. Ini yang menjelaskan misalnya yang sedihnya gitu ya. Ada yang tergoda untuk demi keberagamaan gitu kan, lalu memilih membawa keluarganya hijrah ke medan yang seperti Suriah. Disangkanya itu baik gitu kan. Tetapi ini kelihatan bahwa yang bersangkutan tidak cukup punya cita keluarga, tidak punya cita-cita yang solid untuk dirinya sendiri. Dan tiba-tiba ada sebuah situasi yang menurut mereka menarik gitu kan. Ini bisa keseret. Iya. Jadi artinya cita-cita ini juga bikin orang tidak gampang terseret. Terombang-ambing karena terarah tadi Pak ya. Betul. Nah, dan menjadi super penting itu nanti pada anak-anak kita. Ada anak-anak. Iya. Suatu hari kita diskusikan secara khusus itu. Siap. Jadi betapa pentingnya anak-anak kita gitu, memiliki cita-cita dari sangat dini. Karena itulah yang akan mencegah anak-anak kita keseret untuk hal-hal yang kesana kemari. Dan kalau misalnya salah satu anggota keluarga kita, termasuk anak-anak kita gitu, keseret untuk hal yang tidak-tidak, maka energi kita sebagai keluarga akan sangat tersita oleh hal-hal yang tidak perlu. Iya benar-benar. Nah jadi menjadi penting sekali lagi kita punya arah, punya tujuan yang sedang kita incar agar memang hidup kita terarah.